Jangan berikan kesempatan sedikit pun kepada musuh-musuh Nahdlatul Ulama untuk melemahkan Nahdlatul Ulama, kemudian membenturkan Nahdlatul Ulama dengan PWI-LS. Orang-orang musuh-musuh NU hari ini panas kupingnya ketika sudah tahu bahwa PWI-LS diterima di masyarakat. Karena dengan adanya PWI-LS, mereka yang selama ini lidahnya tajam kepada NU, sekarang lidahnya menjadi keluh. Mereka yang biasa menghina kiai-kiai NU, ketika sudah ada PWI-LS, mereka tidak akan lagi berani menghina kiai NU. Sebelum ada PWI-LS, mereka berani untuk merubah sejarah NU. Setelah ada PWI-LS, jangankan mereka merubah, nyenggol sedikit saja bendera NU, mereka akan berhadapan dengan kesatria-kesatria PWI-LS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, wat-tariqu ilaihi wadihul lil qasidin, wad-dalilu alaihi laihul lin nazirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahu hafizun, Allahu latifun, azaliyun hayyun, qayyumun la yanam. Ya hayyu ya qayyum ya hannan ya mannan, ya Dayyan, ya Sultan, ya Dzal Jalali wal Ikram, amma ba'du. Faya ashabal fadail, para kiai, para alim, para ulama, para kesepuhan, wabil khusus ketua PCNU Kabupaten Brebes, Rais Surya PCNU Kabupaten Brebes, Dewan Penasehat PWI-LS Kabupaten Brebes, Kiai Ambari, Ketua PWI-LS Kabupaten Brebes, Kiai Syaifuddin, Panglima Laskar Sabilillah Kabupaten Brebes, Gus Pau, para ketua DPC Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan-Kecamatan PWI-LS yang baru saja dilantik 4 kecamatan, Ketua MWCNU Ranting NU Losari Kidul, para ibu, para bapak, para kiai, baik kiai setempat maupun kiai 2 tempat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karunia Allah malam hari ini hadir di Desa Losari Kidul, Desa Kauman. Hadir Kepala Desa Kauman, juga Kepala Desa Losari Kidul,
musim hujan lagi sangat kencang-kencangnya. Tapi dengan barokah malam hari ini kita mengadakan haul Mbah Mukhalim. Alhamdulillah malam hari ini tidak hujan, sehingga ibu-ibu, bapak-bapak, para santri, para kiai bisa hadir untuk mengenang, memberi doa dan menguswahi, tauladani segala perjuangan dari Mbah Mukhalim, yang sekaligus juga acara pelantikan 4 pengurus kecamatan. Pengurus kecamatan di PWI itu namanya DPC, Dewan Pimpinan Cabang PWI LS Kecamatan. Yang di tingkat desa namanya DPRA, Dewan Pimpinan Ranting. Di tingkat kabupaten namanya DPD, Dewan Pimpinan Daerah. Di tingkat provinsi namanya DPW, Dewan Pimpinan Wilayah. Di pusat namanya PP, Pimpinan Wilayah. Insya Allah nanti Ketua Umum Kiai Haji Dr. Abbas Biliahsi akan hadir di tempat ini, ibu-ibu dan bapak-bapak. Siang saya mengadakan rapat dengan beliau, menyempurnakan berbagai macam prosedur dan mekanisme organisasi PWI LS, agar organisasi PWI LS yang sudah berumur 1 tahun ini terus bisa memberikan manfaat untuk kaum muslimin muslimat, khususnya warga Nahdlatul Ulama, Jam'iyah kita bersama, dan umumnya untuk seluruh anak bangsa dari mulai Aceh sampai Papua, baik dia yang beragama Islam maupun dia yang non-Islam, seluruhnya menjadi tanggung jawab mereka yang sudah menyatakan diri untuk bersama PWI LS menjaga bangsa dan negara Indonesia agar senantiasa damai, tentram, rahayu sepanjang masa. PWI LS dalam konun asasinya telah bertekad bahwa PWI LS dibentuk bukan hanya untuk melindungi umat Islam, wabil khusus warga Nahdlatul Ulama, tetapi juga PWI LS didirikan untuk ikut serta dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh ada ke depan orang-orang yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita warisi dari the founding father dari bangsa Indonesia, yang telah memerdekakan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan keniscayaan keragaman suku dan budaya, agama yang ada di Indonesia, yang bertekad bersama-sama membangun bangsa dan negara menuju kemakmuran. Kemudian hari ini PWI LS
menyatakan diri ikut serta dalam perjuangan menjaga warisan para leluhur kita, baik leluhur Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mewariskan negara ini, maupun leluhur kita ribuan tahun yang silam yang telah mewariskan tanah Nusantara ini kepada kita. Tanah yang subur makmur, tanah yang penuh barokah, yang dijaga senantiasa sejak dulu oleh leluhur kita dari berbagai macam ancaman, dari berbagai macam rongrongan. Dulu leluhur kita menyerbu Malaka, karena Malaka telah dikuasai oleh Portugis. Tahun 1500, walaupun itu penjajah masih ada di Malaysia, masih ada di Malaka, maka Kesultanan Demak dan kesultanan yang lain yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, datang ke Malaka untuk membebaskan Malaka dari cengkraman Portugis. Ketika Portugis datang ke Jakarta, maka Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Fatahillah Sultan Maulana Hasanuddin Banten menyerbu Jakarta, menghancurkan kekuatan-kekuatan penjajah dari tanah Indonesia. Kemudian ketika Belanda hadir, Sultan Agung dari Mataram menyerbu Jakarta untuk mengusir Belanda. Pangeran Diponegoro mengangkat senjata bersama para kiai dari pendiri-pendiri pesantren, pendiri-pendiri tarekat, untuk berjuang membebaskan tanah Jawa dari cengkraman penjajah. Mbah Hashim Asy'ari kemudian pada tahun 1945 memfatwakan perang membela tanah air yang telah diperdekakan. Kemudian pada tanggal 22 Oktober membuat yang namanya apa istilahnya, resolusi jihad, bahwa setiap orang yang ada di lingkaran 85 km ukuran sekarang, dulu 94 km ukuran hitungan dari Mbah Hashim, dari Surabaya wajib untuk berperang mengusir Belanda dan sekutu. Dan inilah semangat yang dibawa hari ini oleh PWILS untuk ikut serta senantiasa menjaga tanah Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari rongrongan-rongrongan orang yang ingin memecah belah. Karena PWILS adalah lahir dari putra-putri Nahdlatul Ulama, maka perjuangan, garis perjuangan PWILS adalah mengikuti garis perjuangan Nahdlatul Ulama yang moderat, yang santun, yang mengedepankan cinta kasih. Kita tidak boleh di dalam mengaspirasikan aspirasi kita menggunakan gaya-gaya yang di luar akhlak-akhlak Nahdlatul Ulama. Kita boleh untuk tidak sependapat, tetapi kita tidak boleh menunjukkan arogansi. Karena perjuangan Wali Songo Indonesia membawa nama Wali Songo, di mana Wali Songo itu mengajarkan agama Islam yang penuh dengan kesantunan, maka kesantunan ini yang harus untuk
dijadikan modal perjuangan dan model pergerakan. Tidak boleh kita hanya gara-gara membalas orang yang melarang kita untuk datang ke suatu kota, kemudian kita menggunakan hal cara-cara yang sama. Kita boleh menolak kehadiran orang yang dianggap bahwa dia tidak sepaham dengan Nahdlatul Ulama, tetapi hanya sebatas menyampaikan pendapat. Tidak boleh kemudian kita lebih daripada itu. Kalau ada sebuah kabupaten mengundang misalnya selawatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang di dalam syair-syair dan narasinya ada yang merugikan kita warga Nahdlatul Ulama, maka kita boleh mengeluarkan pendapat bahwa kita menolak kehadirannya. Apalagi kalau acara itu menggunakan dana-dana pemerintah daerah sampai ratusan juta. Lebih baik kita mengawasi atau mempertanyakan dari mana itu uang 500 juta hanya untuk selawatan model begitu. Betulkah uang itu semuanya untuk acara selawatan itu? Lebih baik PWI fokus terhadap bagaimana menyadarkan umat Islam, bagaimana umat Islam tidak boleh lagi mempunyai mental terjajah. Umat Islam tidak boleh lagi memiliki mental budak. Kita ini adalah hamba, hanya hambanya Allah, bukan hamba manusia. Dari orang-orang yang menjual bahwa dirinya adalah orang mulia, apalagi kemuliaannya bukan karena ilmu, bukan karena takwa, tetapi dia menjual-jual sebagai keturunan Nabi. Padahal ketika ditanya mana dalilnya, enggak punya dalil, mana buktinya, enggak punya bukti, mana sejarahnya, enggak punya sejarah, mana hasil tes DNA-nya, tidak punya hasil tes DNA. Bahkan ada yang sudah tes DNA-nya melenceng kemana-mana. Lebih baik kita sadarkan umat Islam dari bahaya pengakuan sebagai keturunan Nabi tanpa terkonfirmasi, daripada kita sibuk untuk mengeluarkan energi dan tenaga menolak dengan hal-hal yang merugikan. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena garis perjuangan kita, garis perjuangan yang penuh dengan cinta, garis perjuangan yang penuh dengan toleransi, garis perjuangan yang penuh dengan kasih sayang kepada umat. Kita hadir di tengah masyarakat untuk mereka. Kita hadir kepada masyarakat karena ingin kita membebaskan mereka dari mental terjajah, dari mental budak, bahwa kalau kita pengen masuk surga, kita harus menjadi budak mereka dan mengakui bahwa mereka adalah cucu Nabi. Padahal tes DNA melenceng ning dinti. Iki ibu-ibu sing kudu dinomor sijikaken. Bukan kita kemudian malah sibuk atau ribut sebatur, ribut sedulur,
Kita orang-orang yang diangkat oleh Allah sebagai pejuang untuk memperjuangkan mereka, mengangkat harkat derajat mereka, umat Islam. Dengan itu kemudian kita mau untuk ribut dengan orang yang kita perdekakan, kita ajak itu. Ini jangan sampai. Itu hal demikian ini perlu untuk kita sampaikan, karena melihat perkembangan giroh daripada PWI di mana-mana yang luar biasa, saya takut ada orang-orang yang kemudian keluar dari garis komando, toleransi, kesantunan, dan moderatisme. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Biliyahsi. Tepuk tangan. Seluruh laskar duduk di depan ini nanti. Duduk biar mendengarkan. Aja bareng ketua umum ceramah ngerokok nih ke anak. Kami lanjutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna ay yatakhattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. PWI, laskar-laskar, wadhkuru, ingatlah id antum qalilun, ketika kalian dulu masih sedikit, mustad'afuna fil ard, lemah, takhafuna ay yatakhattafakumun nas, takut dipersekusi, fa'awakum, maka kemudian Allah memberi kalian tempat, yaitu Perjuangan Wali Songo Indonesia, wa ayyadakum binasrih, dan Allah kuatkan kalian dengan pertolongan Allah. Setiap anak acara PWI barokah, mau neudan ora sida udan, mau orde duit dadi ake duit, mau laka panganan dadi ake panganan. Ini yang kita rasakan setiap acara PWI. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah memberi kalian rizki dari yang enak-enak. Ada anggur tuh, ada pisang, ada jeruk, ana cau, mau pisang ku cau. Untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ketika sekarang PWILS sudah begini besar, seluruh pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan ini akan menyusul. Jangan sampai kita kemudian mempunyai perasaan-perasaan yang tidak sesuai dengan jati diri PWILS sebagai pejuang-pejuang umat Islam, penjaga Indonesia, dan penjaga para kiai-kiai kampung, kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Ini harus terus diingat. Nahdlatul Ulama adalah rumah besar kita.
Nahdlatul Ulama adalah cahaya yang telah diwariskan oleh Wali Songo. Kemudian sekarang PWILS hadir untuk menambah kekuatan Nahdlatul Ulama. Tidak boleh ada kesempatan musuh untuk menghadap-hadapkan Nahdlatul Ulama dan PWILS. Jangan berikan kesempatan sedikit pun kepada musuh-musuh Nahdlatul Ulama untuk melemahkan Nahdlatul Ulama, kemudian membenturkan Nahdlatul Ulama dengan PWILS. Orang-orang musuh-musuh NU hari ini panas kupingnya ketika sudah tahu bahwa PWILS diterima di masyarakat. Karena dengan adanya PWILS, mereka yang selama ini lidahnya tajam kepada NU, sekarang lidahnya menjadi keluh. Mereka yang biasa menghina kiai-kiai NU, ketika sudah ada PWILS, mereka tidak akan lagi berani menghina kiai NU. Sebelum ada PWILS, mereka berani untuk merubah sejarah NU. Setelah ada PWILS, jangankan mereka merubah, nyenggol sedikit saja bendera NU, mereka akan berhadapan dengan kesatria-kesatria PWILS. Sebelum ada PWILS, mereka hina keputusan Nahdlatul Ulama. Setelah ada PWILS, mereka rame-rame menyanjung-nyanjung Nahdlatul Ulama, menyanjung-nyanjung kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Sebelum ada PWILS, setiap ada acara yang di situ ada gambar Mbah Hasim, ada gambar Baklawi, maka dulu gambar Mbah Hasim dibikin kecil, gambar Baklawi yang gak bisa ngaji dibikin besar. Setelah ada PWILS, mereka Baklawi yang mau mengadakan acara mengambil gambar Mbah Hasim, tidak ada lagi yang berani menjadikan gambar Mbah Hasim lebih kecil daripada Baklawi. Ini kenyataan. Tapi kalau dengan gambar bupati, mereka masih berani. Bupati yang jadi bupati habisnya miliaran. Yang dia jadi bupati harus kampanye bertahun-tahun mempersiapkan diri, kemudian bikin acara sholawatan. Ini gambar bupatinya kayak tuyul, gambar Habib Syekhnya kayak raksasa. Yang bikin siapa itu? Yang bikin bukan orang bupati, yang bikin itu sendiri tukang-tukang marawisnya. Mauan dia itu bikin gambar sendiri begitu besar, gambar orang lain kecil, itu ada maknanya. Makna kesombongan datiah diri mereka, bahwa diri mereka lebih besar daripada orang lain. Gambarnya saja mereka harus lebih besar dari siapapun, walaupun pangkatnya cuma tukang kecerek selawatan. Bupati itu banyaknya doktor, bupati itu orang pintar, bupati itu menguasai satu kabupaten. Kadang satu kabupaten kalau di Banten ada yang 1,5 juta orang, ada yang 3 juta seperti Kabupaten Tangerang. Tapi dikalahkan oleh tukang kecerek sholawatan, gambarnya seakan dia lebih besar, padahal dia datang dibayar oleh uang pemerintah daerah.
Dia datang dibayar oleh uang-uang rakyat. Ini yang harus menjadi perhatian PWI. Pertanyakan, karena apa kamu gambarmu lebih besar daripada Mbah Hashim? Kalau masih ada yang berani. Coba yang gambarnya digedein itu oleh mereka dalam banner-banner. Pangkatnya seperti apa? Baca kitab Fathul Mu'in bisa ora? Dikirnya dia kuat seberapa puluh ribu. Ngadu kuat dikirnya. Kadang-kadang kesombongan Dzatiyah ini kita bisa lihat hanya dari cara bikin banner, dari gambar-gambar yang mereka sebarkan di hadapan publik. Untuk apa? Untuk mengatakan kami lebih mulia daripada kalian. Itu setahun 2 tahun lagi kamu semua orang-orang yang merasa sombong itu akan menarik semua akhlak-akhlak kalian, dan kalian akan rasakan betapa pencerahan masyarakat Nusantara ke depan akan menjadi beban bagi setiap orang yang sombong-sombong secara Dzatiyah seperti kalian. Masyarakat Nusantara akan sadar bahwa dirinya bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan keagungan. Tidak boleh ada yang menghina bangsa Nusantara, walaupun hanya dari meletakkan foto di dalam banner. Ini meletakkan foto dalam banner itu menunjukkan kesombongan. Mereka yang bikin bannernya, mereka yang besarkan diri mereka sendiri, kemudian mereka kecilkan kiai-kiai kita. Sehingga nanti masyarakat akan merasa Mbah Hashim yang begitu luar biasa, mengarang banyak kitab kuning, kemudian dapat dikalahkan tukang kecrek dari Baklawi. Ini warga NU kita harus semuanya mulai waspada. Ini adalah sebuah program jangka panjang sehingga masuk ke dalam sanubari masyarakat kita bahwa memang mereka besar, padahal mereka itu tidak mengerti ilmu agama. Mbah Hashim muhaddis, Mbah Hashim ahli falak, Mbah Hashim ahli usul fikih, Mbah Hashim ahli fikih, Mbah Hashim segala ilmu, tetapi kemudian tidak dihargai dalam peletakan banner-banner itu hanya karena mereka mengaku sebagai turunan Nabi. Dulu mereka aman, sekarang mereka tidak aman. Kenapa? Karena tes DNA-nya terbukti melenceng. Mereka Baklawi ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siki mabu ake sing palsu. Banser ana sing palsu, tuku kelambi be orang milu diklat. PWI ana sing palsu. Mesen kaos PWI ning Shopee, ligane orang milu terdaftar ning tingkat DPC, ora terdaftar ning tingkat DPD, ora terdaftar ning tingkat DPW. Wong pusat ora weruh, tapi deke nggo kaos-kaos PWI, mending dekene sholat tahajud mah kedeleng. Iki menyopet. Karena ini PWI sekarang ini kaos yang paling laris di Shopee, kaos PWILS. Kaos PWILS RU. Tanjung Kimpul, laris Tanjung Kimpul. Aja-aja Balawi sing dagang. Balawi dagang kaos PWLS. Kenapa itu? Karena orang masyarakat seneng dengan PWI.
pada pengen beli kaos PWI, tidak apa-apa. Walaupun mereka bukan anggota PWI, boleh untuk menggunakan kaos PWI asal ketika dinggo ajang sing ngisin-ngisinaken gawene. Aja nyopet kaos PWI, bonceng rangdang go kaos PWI. Analah kaki, tolong laskar, lamun bonceng rangda diuculi dingin, diuculi ganti kaos banser maning, aja maning kaos banser Satkaryon apa iki Losari, waduh bahaya. Di mana-mana ini sekarang sedang menunggu PWI pengen dilantik. Wis weru ketua umumnya karo wakil ketua umum orde duit. Tekan ning Kalimantan, ning Jepang, ning Malaysia ngakune. Dheweke orde duit maning ngakune pengen doang diparani. Ya pada orde duit megah hati ga. Ikan orde duit, kita orde duit. Ini Malaysia pengen ada perwakilan PWI. Dari Jepang pengen ada perwakilan PWI. Maka kemudian kita bentuk yang namanya pengurus PWI khusus. Jadi PWI itu ada PWI khusus, ada PWI istimewa. PWI khusus adalah PWI perwakilan luar negeri. Kalau PWI istimewa adalah PWI yang dibentuk di keraton, kesultanan, kerajaan masa lalu yang sekarang ada pengurusnya. Kemudian di pesantren-pesantren dan padepokan-padepokan ini boleh membentuk PWI khusus yang disebut PWI istimewa. Nah ini Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kenapa banyak ibu-ibu saya ngomong PWI? Karena saya yakin iki lakine PWI. Jadi lamun lakine anak perlu acara PWI didoakeun bae. Insya Allah barokah dunia dan akhirat. Nah, kembali lagi itu. Kemarin itu ada sedikit salah paham di Demak. PWI luar biasa di Demak 10.000 pasukannya. Tapi rupanya kurang komunikasi dengan PCNU. Akhirnya ada miskomunikasi. Wajar. Kenapa? Karena PWI ini semangatnya lebih besar daripada prosedurnya. Semangatnya luar biasa. Makanya di pusat sendiri ini ketum membentuk yang disebut mandataris ketua umum untuk tata kelola organisasi. Kenapa? Karena semakin besarnya PWI hari ini memerlukan penguatan organisasi yang kuat. Akhirnya saya ditugaskan oleh ketua umum, nanti akan memberikan sambutan ceramah agama untuk kita semua untuk ikut mengurus tata kelola organisasi dari segi prosedur dan mekanismenya. Kenapa? Untuk masa depan anak cucu kita agar apa? Agar senantiasa ajaran Wali Songo mendampingi Nahdlatul Ulama yang lebih progresif dari Nahdlatul Ulama secara pergerakan dan lebih khusus. Ini al-akhas, ini al-a'am, Nahdlatul Ulama. Kita lebih khusus untuk bagaimana kita menjaga ulama-ulama kita dari bahaya ba'lawi ini nasaban wa harakatan. Ini yang lebih khusus. Kenapa perlu adanya PWILS? Kenapa enggak cukup Nahdlatul Ulama? Toh pengurusnya semua banyaknya surya-surya NU itu di Pulau Jawa. Pengurus-pengurus PWILS banyaknya surya-surya NU. Bahkan ada yang masih aktif sebagai ketua PCNU. Kenapa tidak cukup hanya dengan NU? Karena NU sudah mempunyai banyak tugas penting.
Mikirin siku dudu mikirin Indonesia doang, Bu. Mikirin wis dunia. NU sedang memikirkan dunia. Bagaimana dunia kembali memiliki titik harmonisasi. Bagaimana ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, bahwa manusia ini sebenarnya adalah satu keturunan. Semua manusia ini adalah anak-anak daripada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa harus ada peperangan antara Israel dan Palestina? Kenapa harus ada peperangan antara Rusia dan Ukraina? Kenapa harus ada peperangan antara Israel dan Yaman hari ini? Kenapa harus saling bunuh-membunuh? Nahdlatul Ulama sedang mencari format terbaik bagaimana mencari titik harmonisasi dunia. Ini tugasnya Nahdlatul Ulama. Nah, tugasnya PWI dalam negeri sekarang. Kita harus ngurus-ngurusi Palestina dingin. Urusi masalah makam palsu be masih akeh. Kening Brebes ke akeh kiai-kiai ki rubah nasabe dadi bin Yahya. Ini PWI Brebes harus betul-betul waspada, tengok kanan, tengok kiri. Jangan sampai ada makam-makam leluhur kita seperti Mbah Mualim, Mbah Angkawijaya, kemudian nasabnya melenceng tidak kepada orang-orang Brebes. Nanti kemuliaan dan kehormatan orang Brebes direbut orang. Jadi nasab iki penting bapak-bapak lan ibu-ibu. Jere wong kenapa sih mikir-mikiri nasabe wong? Lah nasabe wong sing dipikiri itu karena berhubungan karo kemuliaan kita sebagai bangsa Indonesia. Siji ngaku turunan Nabi, ora terbukti turunannya Nabi. Keroro ngaku-ngaku makam-makam leluhur kita sebagai keturunan dheweke kan muter-muter ngacak-ngacak iki. Wis ana makam palsu siki ana jatman palsu mani. Pengen cuma ana makam palsu siki ana jatman palsu. PBNU sudah bikin kongres, dia mau bikin kongres lagi. Itu arane jatman palsu. Lengakune NU masih mau ikut-ikut jatman palsu, ki bakal kewalat saking NU itu. Orang-orang NU yang jatmannya adalah jatman PBNU yang sudah melaksanakan kongres di Donohudan, kemudian nanti ada jatman palsu ingin mengadakan kongres lagi, dia ikut, maka ke NU-annya bubar otomatis. Orang usah dibubar-bubarakan, ku mau sendiri kon dheweke bila kakaitan karo NU. Bubar dhewekan iku marah. Pin sinonong melotot-melotot ning kakang ki apa jawane? Melotot-melotot mekono. PWI amankan. Ya siki aneh kiai anak. Tarekat palsu anak. Tarekat palsu ana, sanad palsu ana, silsilah palsu ana, makam palsu ana, nasab palsu ana, siki jatman palsu ana maning, akeh temen sing palsu, uang palsu ana, rabi palsu ana, rabi palsu ku rabi ini dudu dibonceng-bonceng. Rabi palsu manjing neraka itu. Nganggone kaos PWI pisan. Double nerakane gakuma. Nganggo kaos PWI ngebonceng-bonceng. Bonceng rangda. Double nerakane iku. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, iki masalahnya iki akeh. Kenapa? Karena kita memiliki pemimpin presiden seperti Pak Prabowo yang mempunyai jangkauan pemahaman geopolitik yang luas, juga geostrategis yang mantap.
Coba lihat Pak Prabowo di luar negeri. Beliau berani untuk berpidato begitu tajam di hadapan pemimpin-pemimpin dunia. Bagaimana pembelaan Bapak Prabowo terhadap Palestina. Bagaimana kritikan Bapak Prabowo terhadap negara-negara yang mayoritas muslim. Kenapa mereka tidak mempunyai persatuan sehingga melemah kekuatan negara-negara Islam di hadapan Israel yang hanya sekabupaten Cirebon. Padahal negara-negara Islam itu banyak. Tapi kenapa menghadapi Israel itu sangat sulit untuk menolong teman-teman saudara-saudara kita di Palestina? Itu dikritik oleh Bapak Prabowo, presiden kita. Bangga kita mempunyai presiden yang berani menyuarakan suara hati kita bangsa Indonesia yang senantiasa bersama Palestina dalam perjuangan memerdekakan Palestina. Nah, ini semangat ini harus kita ambil kesempatan untuk seluruh laskar PWI mempunyai semangat yang sama, yaitu semangat keberanian. Walaupun orang berani itu ada resikonya. Tentu Indonesia hari ini terkenal. Dan ketika Indonesia terkenal, hanya baru beberapa hari Bapak Prabowo ini menjadi presiden, Indonesia terkenal, dibicarakan oleh dunia. Ini ada plus minusnya. Ini ada resikonya juga. Ini ada resiko hubungan internasional. Dan kita harus memperkuat, PWI harus membantu pemerintah untuk memperkuat jaringan nasional agar apabila nanti ada resiko-resiko nasional yang harus kita hadapi sebagai bangsa Indonesia dari keterus-terangan pemimpin kita, maka ini akan menjadi modal kuat untuk bagaimana bangsa dan Indonesia bersama presiden kita satu kata, satu irama untuk menyuarakan Palestina merdeka. Kenapa? Karena kalau kita kemudian jaringan nasional kita abaikan, sementara Bapak Presiden kita di sana dengan tegas membela Palestina, bahkan mengkritik negara-negara di dunia. Kemudian di sininya dimasukkan orang yang mengadu domba antar bangsa Indonesia, maka nanti legitimasi pemimpin kita di dunia akan dipertanyakan. Maka kekuatan PWI ini saya harapkan untuk senada dan seirama dengan geliat semangat Bapak Presiden Prabowo dalam rangka bagaimana menata perdamaian dunia. Sekarang ini di Indonesia sudah selesai. Ini Balawi sebenarnya laskar wis riren. Balawi wis dudu putune Nabi wis nyata iku mah. Balawi bukan cucu Nabi. Iku wis selesai. Kenapa sekarang kita masih untuk terus berjuang? Karena dheweke masih bergerilya. Ning mukibin dulur kita mukibin iku. Jadi mukibin iku kan dulure kita. Dulur kita ini durung sadar, ya berarti tugas kita durung selesai. Sejarah-sejarah masih banyak yang harus diluruskan. Makam-makam palsu masih banyak yang harus untuk dibereskan. Usaha-usaha mengadu domba masih ada antara kita dan orang tua kita. Lah orang tua kita Nahdlatul Ulama arep diadu karo anake. Sedangkan kita mempunyai prinsip fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ngomong bayorul ini wong tua iku. Wala taqul lahuma uffin. Ngomong ngegebuk mah. Jere ahli usul fikih iku arane mimbabil kias. Kias aulawi. Disebut juga fahwal khitab. Jere ahli
balagha iku arane majaz mursal mimbabi itlaqil khas wa iradatil am. Utliqa at-ta'fif wa urida bihi al-idha. Jadi walaupun sing diomong iku cuma ta'fif, tetapi maksudnya mah idha. Jadi ketika ning kono maksudnya adalah idha, maka ngegebuk gemancing. Makanya komo pisan ngegebuk ngomong ahga ora uli. Iku disebut majazan mursalan min itlaqil khas wa iradatil am. Jere ahli balagha, jere ahli usul fikih iku arane qiyas aulawi. Jere ahli mantek iku arane dilalah. Dilalah muwafaqah. Muwafaqah fahwal khitab. Sing lebih hebat daripada mantuk. Lah, iku kita diajari makonon. Sekarang ada upaya musuh-musuh Nahdlatul Ulama untuk membenturkan NU dengan PWILS. Ini anak-anak kesatria PWILS jangan sampai terpancing. Siap? 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 Karena kalau terpancing mereka tepuk tangan. Karena lamun uslaka PWI maning, ya gampang ngeledek maning kono. Kiai-kiai kita. Gena selawatan memai 500 juta, gena kiai kita mah mai 50.000 uga ngerasane larange luwih. Kon hadarat, kadang-kadang nyembelih ayam dingin awan iku. Nyembelih ayam, hadarat, maca syekh, amplop 50.000 larang beli sugih ya iku. Tapi kena selawatan sing buana manfaat ora selawatan model mekonon. 500 juta Pemda menyiapkan. Iki kudu diteliti sing endi duwite iku. Sing endi duwite apa gunanya? Iki PWI kudune mekonon. Gayane sing hebat, carane cerdas. Apabila kedeleng bupati ku ngedukung Mbak Lawi, ya kita jadi oposisi lamun partai mah. Kita awasi semuanya. Kenapa? Karena kita pejuang daripada kiai-kiai kampung. Kiai kampung diperhatikan ora. Pesantren diperhatikan ora. Majelis taklim diperhatikan ora. Jadi korupsi duitnya korupsi laporaken nang PWI. Nah, lamun sing karo PWI ini bagus ya dibantu. Pembangunannya dibantu bupati niku. Bagaimana dia ke masyarakat dibantu nang PWI. Tetapi lamun sing ngoro gelem kerjasama ya aja marah-marah, kita jadi pengawas. Dheweke lagi ngebangun di dalan, dideleng sesuai ora. Bangunanane karo sekudune. Apabila terjadi korupsi, laporkan. Akur? Siap? Aja kelawan cara-cara yang nanti akan dianggap kita mempunyai cara yang sama dengan mereka. Kita ini adalah perkumpulan para ulama, para kiai. Tidak boleh kita memperlihatkan gaya-gaya seperti mereka. Memperlihatkan kekuatan. Orang kuat itu tidak perlu memperlihatkan kekuatan. Orang berani tidak perlu menunjukkan keberanian. Orang punya duit nggak perlu pamer-pamer. Biasanya sing pamer-pamer mah emang ngorde duit sebenarnya mah. Ning dinding ngegawa-gawa mobil ligane mobil uli nyilih. Pakaiannya lebih rapi. Kadang-kadang wong duit ngenggone sendal jepit. Kita sing orde duit gagah ngenggone celana lepis. Sendal sing larang. Padahal ora duit. Nah, kita PWI sudah besar. Orang tahu kebesaran kita walaupun kita tidak menunjukkan kebesaran. Orang sudah tahu PWI kuat
tanpa kita tunjukkan PWI kuat, orang sudah tahu PWI sekarang kuat. Kemudian bagaimana kita kekuatan ini dengan sebenar-benarnya digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak dan negara kita yang tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Nanti ceramah yang lebih khusus akan dibawakan oleh Ketua Umum kita, Dr. K. Haji Muhammad Abbas Bili Yahsi. Demikian, wallahu wal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.